Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhari. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS mengenai perancangan sistem keamanan informasi dan komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keamanan informasi. Keamanan informasi adalah aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, informasi harus dilindungi. Kedua, yaitu bentuk-bentuk informasi bisa berupa hard file maupun soft file, penyimpanan digital, rekaman, maupun komunikasi secara verbal. Sedangkan keamanan informasi adalah bagaimana cara membuat informasi yang bernilai terhindar dari bahaya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah keamanan informasi. Yang pertama adalah mengevaluasi ancaman terhadap informasi. Yang kedua, memproteksi CII, ada confidentiality, ada integrity, ada availability, ada authentication. Selanjutnya yaitu menghindari, mencegah, dan mendeteksi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Adapun yang keempat yaitu mengamankan orang, proses, dan teknologi tidak hanya pada IT saja. Selanjutnya yaitu resiko. Resiko atau bisa disebut dengan risk, merupakan kombinasi dari komponen kejadian yang menyangkut ancaman atau threat, kelemahan atau vulnerability, dan dampak atau impact. Cukup sekian, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan dari presentasi dari Mas Heri. Selanjutnya di sini ditampilkan macam-macam resiko. Macam-macam resiko di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ancaman. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dalam sistem maupun di luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Yang kedua, vulnerability adalah kelemahan keamanan sistem sebagai penunjang bisnis perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menguasai sistem yang bersangkutan. Yang ketiga, impact. Impact adalah penilaian atas pengaruh ancaman yang dilakukan terhadap aset maupun tujuan organisasi dengan memanfaatkan kelemahan sistem. Selanjutnya, risk analysis. Risk analysis ini merupakan cikal bakal pembuatan kebijakan keamanan sistem dari organisasi atau dikenal juga sebagai risk management. Yang kedua, framework untuk risk management diantaranya NIST, the National Institute of Standards and Technology, dan OCTAV, Operationally Critical Threat Asset and Vulnerability Evaluation. Selanjutnya, risk management. Manajemen risiko merupakan aktivitas yang melibatkan setiap aspek dari organisasi. NIST menyampaikan bahwa manajemen risiko dapat diterapkan pada tiga tingkatan dalam organisasi. Demikian pula kegiatan penilaian risiko, yaitu tingkat 1, level organisasi, tingkat 2, level proses bisnis, dan tingkat 3, level sistem informasi. Tingkatan atau hierarki ini akan menunjukkan perspektif risiko dari sisi strategis sampai teknis. Secara umum, manajemen risiko dan penilaian risiko biasanya hanya pada hanya dari perspektif teknis. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anik. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Mas Rifan. Risk Management. NIST menyarankan pengembangan penilaian sampai dengan sisi strategis berdasarkan ancaman yang ada pada sisi teknis. Berikut gambar strategi risk. Tier 1 Organization, Tier 2 Mission atau Business Process, Tier 3 Information System. Risk Management. Kebutuhan terkait keamanan informasi dapat dilaksanakan dengan pengelolaan yang baik terkait manajemen operasional,
dan teknis kontrol keamanan yang dapat diambil dari NIST Special Publication 853. Kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan NIST SP 837 R1 merupakan pendekatan yang lebih efektif terkait pengelolaan risiko keamanan informasi. Terlebih lagi dalam lingkungan cloud yang melibatkan kompleksitas penyedia layanan dan ancaman cyber yang semakin meningkat. Kerangka kerja manajemen risiko NIST SP 837 R1 merupakan proses yang terstruktur dan terintegrasi terkait aktivitas manajemen. Aktivitas manajemen risiko keamanan informasi yang terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu kategoris, select, implement, assess, authorize, dan monitor. Kategoris mengkategorikan sistem informasi dan informasi yang diproses, disimpan, dan dikirimkan oleh sistem tersebut berdasarkan analisis dampak. Kategoris keamanan merupakan langkah yang sangat vital dalam mengintegrasikan pengelolaan keamanan. Yang kedua, select. Memilih baseline kontrol keamanan sistem informasi berdasarkan kategoris, standar kontrol keamanan, dan kondisi yang ada pada organisasi. Yang ketiga, implement. Melakukan implementasi kontrol keamanan dan membuat deskripsi terkait operasional kontrol keamanan tersebut. Yang keempat, akses. Melakukan penilaian terhadap kontrol keamanan menggunakan prosedur penilaian untuk memperoleh informasi apakah kontrol keamanan dapat diimplementasi dengan benar. Yang kelima, authorize. Otorisasi terkait operasional sistem informasi berdasarkan determinasi risiko yang dihasilkan mampu dari penetapan risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Yang keenam, monitor. Memonitor kontrol keamanan sistem informasi yang telah berjalan baik itu terkait efektivitas, dokumentasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, melakukan analisis terkait perubahan tersebut, dan melakukan semuanya kepada manajemen atau pimpinan organisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.